Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Kali ini kami hadir untuk Anda menyajikan serangkaian berita menarik yang terjadi sepanjang tahun 2023. Ya, bersama saya Aisyah Irya dan ini dia Kaleidoskop Kompas Kalsel 2023. Ya saudara, kita awali Kaleidoskop kali ini dengan sejumlah peristiwa yang terjadi di Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2023. Seperti kebakaran permukiman penduduk hingga kebakaran lahan yang menyebabkan kabut asap. Dan informasinya untuk Anda. Seorang anak perempuan berusia 7 tahun ditemukan meninggal dunia usai tenggelam di kawasan objek wisata Sungai Piuku, Banjarmasin. Korban bernama Syafira ini diketahui berusaha menyelamatkan Adel, temannya yang berusia 5 tahun yang tercebur. Namun bukannya tertolong, Syafira justru ikut tenggelam. Peristiwa ini pun membuat seorang temannya yang berada di daratan menangis hingga terdengar warga, hingga menceburkan diri dan berhasil mengevakuasi Adel. 30 menit waktu pencarian, Syafira berhasil ditemukan di dasar sungai yang tidak jauh dari lokasi tenggelam dan langsung dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir di Martapura Timur, Kabupaten Banjar juga merendam kantor kepolisian sektor Martapura Timur. Air bahkan masuk hingga ke lantai kantor kepolisian sekitar 5 hingga 10 cm. Meski demikian, pelayanan di Polsek Martapura Timur ini tetap berjalan seperti biasa. Bukan hanya pelayanan terhadap masyarakat yang normal, para anggota kepolisian di Polsek ini pun tetap bertugas seperti biasa. Selain tetap melayani masyarakat, pihak Polsek juga menjalankan patroli rutin di permukiman warga dan memantau perkembangan banjir di daerah mereka. Polsek Martapura Timur sendiri selalu menjadi langganan rendaman banjir di Kabupaten Banjar saat musim penghujan tiba. Selain karena berada di dataran rendah, kantor Polsek Martapura Timur ini juga berdekatan dengan bantaran Sungai Martapura. Dedi Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pasca kebakaran yang terjadi di Pasar Taibah, Martapura, Kabupaten Banjar, Rabu dini hari, para pedagang pemilik toko yang terbakar mulai berdatangan ke lokasi kebakaran. Para pedagang mencoba mencari barang dagangan mereka berupa pakaian yang masih bisa diselamatkan. Sementara sejak Rabu pagi hingga siang, pihak PT Pasar Bauntung Batua selaku pengelola pasar yang terbakar ini juga melakukan pendataan. Hasilnya terdata sebanyak 28 toko dinyatakan terbakar dengan klasifikasi ringan, sedang hingga berat. Kerugian sendiri ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Pasar Taibah Martapura berada di pusat kota Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar, yang merupakan pasar perdagangan pakaian. Kebakaran terjadi sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia bagian tengah dan baru dapat dipadamkan hampir 1 jam kemudian. Dedi Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kebakaran di permukiman penduduk terjadi di Jalan Banyur Dalam pada Kamis siang. Musibah ini menghanguskan sedikitnya 4 bangunan yang didominasi berbahan kayu hingga mengakibatkan 10 kepala keluarga menjadi korban. Hingga kini warga mulai membersihkan puing-puing kebakaran. Sementara belum diketahui penyebab asal mula api hingga menyebabkan 36 jiwa terdampak. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Panti Asuhan Putri Alamin di Jalan Ternate, Banjarmasin terbakar pada Senin pagi. Selain membakar bangunan rumah penampungan anak yatim piatu, api juga menjalar ke 3 bangunan rumah warga. Terbakar, panti asuhan diduga penghuninya akibat korsleting listrik. Tercatat ada 15 anak panti yang kehilangan tempat berteduh, bahkan sebagian tak sempat menyelamatkan barang. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab asal mula api. Kobaran api mampu dikuasai oleh ratusan petugas pemadam kebakaran. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik di Banjarbaru. Seperti yang terjadi beberapa hari lalu, terdapat 3 titik api dengan total sekitar 5,5 hektar lahan yang terbakar, yakni di kawasan Batu Besi Landasan Ulin Timur. Tercatat karhutla telah terjadi di Kecamatan Cempaka, Landasan Ulin Timur, Guntung Manggis, dan Lianganggang dengan total lahan yang terbakar sekitar 12 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru menjelaskan penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Banjarbaru kebanyakan karena cuaca yang panas, meskipun ada beberapa titik yang terdapat dugaan sengaja dibakar. Kita dibantu oleh pihak provinsi untuk pemadamannya.
Dengan banyaknya titik api dan luas lahan yang terbakar, Kota Banjarbaru saat ini sedang dalam proses penetapan status siaga karhutla. Secepatnya akan diadakan apel siaga dan pihak BPBD akan terus melakukan langkah strategis untuk mencegah dan menanggulangi karhutla di Banjarbaru. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Total terdapat 102 hektar dengan 52 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru hingga 3 Juli. Terus meningkatnya kejadian karhutla membuat BPBD Kota Banjarbaru membuka posko kedua yang terletak di Guntung Damar dan Landasan Ulin Selatan. Setiap harinya BPBD juga berpatroli ke sejumlah wilayah yang rawan terjadi kebakaran lahan. Selain itu, koordinasi dengan BPBD Provinsi, Masyarakat Peduli Bencana, serta TNI Polri juga dijalin sebagai antisipasi karhutla yang semakin parah. Pihaknya juga menjelaskan kesulitan saat memadamkan api di lapangan, yakni sulitnya mendapat air, seperti kejadian karhutla yang terjadi di kawasan Pengayuan, Kecamatan Liang Anggang beberapa waktu lalu. Sementara menangani dampak karhutla, pihak BPBD juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru untuk menyediakan masker dan oksigen, serta membagikan kepada warga yang membutuhkan. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ketua RT 2 RW 1 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, mengaku kabut asap sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir saat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru mulai banyak terjadi. Menurut warga, 2 minggu terakhir cukup parah. Biasanya kabut asap mulai pukul 5 hingga 8 pagi. Sejumlah warga mengaku aktivitasnya terganggu karena jarak pandang yang terbatas. Bahkan karena jarak pandang yang terbatas, pengguna jalan yang melewati jurusan Plai hari ini harus menyalakan sein dan klakson karena jarak pandang yang hanya sekitar 1 meter. Saat ini berdasarkan data BPBD Kota Banjarbaru, kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru mencapai 300 hektar dengan total 150 titik api. Dengan kejadian terbanyak di Kecamatan Landasan Ulin, disusul Kecamatan Liang Anggang. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Warga Jalan Transat Guntung Manggis, RT 21 Kelurahan Guntung Manggis, mengaku selama beberapa pekan terakhir mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Menurut warga, kekeringan tahun ini lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Sumur milik warga yang beberapa tahun sebelumnya saat musim kemarau masih ada sedikit air, tahun ini telah mengering. Warga sudah melakukan pendalaman sumur miliknya hingga 7 meter, namun masih belum ada sumber air. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih, warga membeli air bersih dari tandon 1.200 liter yang dikirim dari Landasan Ulin dengan harga sekali kirim Rp100.000. Air tandon ini hanya bisa mencukupi kebutuhan sekitar 4-5 hari. Warga berharap pemerintah dapat kembali mengaktifkan sumur bor yang ada di wilayah Transat Guntung Manggis seperti musim kemarau sebelumnya, yang saat ini kondisi mesin air sumur bor di wilayah tersebut rusak, dan warga tidak mampu memperbaikinya karena biaya yang cukup besar. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selain berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat, dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor. Sejak awal bulan September, 2 kali kabut asap berdampak pada operasional bandara, yakni pada tanggal 5 September yang mengakibatkan 7 penerbangan pada pukul 6 hingga 8 pagi, tertunda selama 2 jam. Dan pada tanggal 8 September yang menyebabkan 6 pesawat menunda keberangkatannya selama 2 jam karena jarak pandang yang terbatas. Sementara Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengatakan saat ini pemerintah Kota Banjarbaru telah maksimal dalam melakukan pemadaman lahan dan sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat. Ya, kalau kita sampai hari ini sudah maksimal begitu untuk melakukan pemadaman lahan, untuk melakukan pembinaan, sosialisasi kepada masyarakat. Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tidak membersihkan lahan dengan dibakar.
sehingga kabut asap bisa segera berlalu. Nabila Seva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ya, saudara, berita menarik lainnya sepanjang tahun 2023 akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.